Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Junianto, program studi manajemen informatika non reguler semester 2, mata kuliah sistem informasi akuntansi yang diambil oleh dosen Mr. Wahyono, sarjana ekonomi, magister sains. Saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi, yaitu membuat flowchart, membuat alur flowchart di bidang pabrik garmen, bidang pembuatan pakaian wanita. Ya, bisa kita lihat. Studi kasus siklus alur kerja perusahaan garmen yang bergerak di bidang produksi pakaian wanita. Sebelum saya masuk ke presentasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail hubungan suatu proses ilustrasi dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu dalam suatu program. Baiklah, saya akan membahas tentang presentasi saya. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan akan mulai memesan. Ini adalah simbol proses, ya. Bentuknya seperti ini. Pelanggan mulai memesan. Kemudian kita beri angka nomor 1 untuk penomoran. Kemudian yang kedua yaitu penjualan. Nomor 1 ini kita taruh di dalam penjualan, karena pelanggan itu berkaitan dengan penjualan. Menerima pesanan. Karena pelanggan memesan, jadi penjualan ini menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian penjualan ini akan membuat dokumen pesanan sebanyak 3 rangkap. 1, 2, 3. Rangkap pertama yaitu untuk penjualan, ini kita beri nomor. Rangkap kedua untuk bagian gudang, nanti kita taruh di bagian gudang pesanan ini. Dan untuk yang ketiga ini ke bagian akuntansi. Nanti kita pesanan ini akan kita taruh di bagian akuntansi. Kemudian bagian penjualan ini mengarsip dokumen pesanan berdasarkan nomor. Ya. Ini adalah simpanan, menunjukkan simpanan simbol. Ini kita kasih simbol N besar, artinya nomor. Kemudian berikutnya bagian gudang. Kita kasih nomor 2 karena tadi pesanan ada di penjualan, kita taruh di gudang yang nomor 2. Berdasarkan pesanan tersebut, bagian gudang akan membuat surat jalan.
bagian gudang akan membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap sebagai bukti bahwa pesanan ini telah dikirim. Untuk bukti kita memerlukan surat jalan. Kita beri nomor 4 dan 5. Nah, rangkap yang pertama, surat jalan ini untuk bagian gudang, dan rangkap yang kedua untuk bagian pelanggan, dan yang rangkap yang ketiga ini untuk bagian akuntansi. Ya, jadi gudang memerlukan surat jalan, terus pelanggan juga memerlukan surat jalan. Nanti kita taruh di sini surat jalannya. Terus yang ketiga, bagian akuntansi juga memerlukan surat jalan sebagai bukti. Kita beri nomor 4 dan 5. Ini sebagai penomoran saja biar tahu nanti kita taruh di mana. Kemudian bagian gudang ini mengarsip dokumen surat jalan ini berdasarkan tanggal, ya simbolnya sama, seperti ini, simbol simpanan. Kita simbol T besar, tanggal artinya tanggal. Dan selain itu bagian gudang mengurangi jumlah persediaan. Ya, ini adalah simbol, bentuknya ini simbol input output data, jadi keluar masuk data, mengurangi jumlah persediaan dalam kartu persediaan dalam suatu perusahaan. Kemudian berikutnya bagian akuntansi. Kita tulis nomor 3 ini. Ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pesanan ini, dokumen pesanan ini untuk bagian akuntansi, jadi kita masuk bagian akuntansi, dan surat jalan ini juga masuk bagian akuntansi, jadi kita taruh di bagian akuntansi. Nah, ini dia pesanan, bahwa pesanan ini membutuhkan surat jalan. Bagian akuntansi akan membuat faktur. Ya, ini simbol proses. Akan membuat faktur. Ini masih proses. Akan membuat faktur 3 rangkap. Ini kasih nomor 1, 2, 3. Ini membuat faktur ini berdasarkan surat jalan. Jadi berdasarkan surat jalan yang tadi dibuat dalam gudang. Ya. Kita tulis nomor 6. Kita beri nomor 7. Dan yang ketiga kita beri nomor 8. Ya. Faktur. Rangka pertama yaitu diberikan pada pelanggan. Faktur ini rangkap pertama diberikan kepada pelanggan. Dan rangkap, ini nomor 4, tadi terlewat nomor 4, ya tadi membuat surat jalan, itu untuk bagian gudang, terus pelanggan, terus bagian akuntansi. Kita nomor 4, kita taruh di bagian pelanggan terlebih dahulu. Jadi
pelanggan itu memesan, juga membutuhkan surat jalan untuk membuat faktur ini juga membutuhkan surat jalan. Kemudian nomor 7, faktur yang kedua ini itu kita taruh untuk bagian akuntansi, dan yang ketiga ini untuk bagian keuangan nanti kita taruh di bagian keuangan. Nomor 7, faktur, masih sama, faktur. Ya, kenapa ada pesanan surat jalan? Karena untuk membuat faktur itu dari pesanan dan juga untuk membutuhkan surat jalan. Jadi pesanan penjualan, faktur, terus surat jalan ini akan mengarsipkan berdasarkan tanggal. Selain itu, bagian akuntansi akan mencatat jurnal. Dan membuat dokumen laporan. Ya, bagian akuntansi ini nantinya akan mencatat jurnal, ya. Kemudian membuat dokumen laporan yang nantinya akan diberikan kepada pimpinan. Kita beri nomor 9 terlebih dahulu. Kemudian bagian keuangan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bagian keuangan faktur ini akan diberikan pada bagian keuangan. Taruh masih sama ya, diarsipkan dokumen ini diarsipkan berdasarkan tanggal. Kemudian pimpinan, tadi nomor 9 yang bagian akuntansi mencatat jurnal dan membuat dokumen akan diberikan kepada pimpinan. Ya, jadi nomor 9 taruh di dalam pimpinan. Menerima laporan, pimpinan ini menerima laporan. Ini masih proses, namanya sebuah proses menerima laporan. Kemudian dokumen laporannya, ini adalah dokumen laporan. Kemudian selesai. Ya, bisa saya jelaskan lagi mungkin. Jadi pertama bagian pelanggan. Bagian pelanggan ini memulai memesan. Pelanggan ini mulai memesan. Terus bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan. Jika bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan, maka bagian penjualan akan membuat dokumen sebanyak 3 rangkap. Ini 1, 2, 3. Bagian penjualan ini akan mengarsip dokumen berdasarkan nomor. Kemudian bagian gudang pesanan ini taruh di bagian gudang. Ya, tadi dari sini penjualan, bagian gudang, terus membuat surat jalan, terus membuat dokumen sebanyak 3 rangkap. Kita beri nomor 4 dan 5. Dan bagian gudang mengarsip dokumen surat jalan ini berdasarkan tanggal. Ini kita beri simbol T-nya tanggal, terus bagian selain itu juga mengurangi jumlah persediaan dalam kartu persediaan. Bisa untuk input atau output keluar masuk data di sini. Kemudian bagian akuntansi kita ada nomor 3 di sini. Nomor 3 dari mana? Dari pesanan. Dokumen pesanan ini yaitu untuk penjualan,
terus di bagian gudang, terus untuk bagian akuntansi. Otomatis bagian akuntansi ini membuat surat jalan. Nah, dokumen surat jalan ini untuk bagian gudang, terus yang kedua untuk bagian pelanggan, kita taruh di sini pelanggan, surat jalannya ya sudah ada dari sini merupakan. Terus yang ketiga untuk bagian akuntansi surat jalan. Kemudian membuat faktur, bagian akuntansi akan membuat faktur sebanyak 3 rangkap, 1, 2, 3. Rangka pertama diberikan kepada pelanggan ya, karena pelanggan yang memesan, jadi yang pertama untuk pelanggan kita taruh di bagian pelanggan. Terus yang kedua di bagian akuntansi, dan yang ketiga faktur ini ditaruh di bagian keuangan. Nomor 7 ya, faktur, ada faktur, terus pesanan, terus surat jalan, pesanan penjualan, terus surat jalan, faktur. Ini sama ya, diarsipkan berdasarkan tanggal. Kemudian bagian akuntansi akan mencatat jurnal, itu berupa dokumen laporan yang akan diberikan kepada pimpinan nanti. Kita bikin nomor 9. Kemudian bagian keuangan sama tadi, faktur taruh di sini, dan berdasarkan tanggal. Kemudian bagian pimpinan. Bagian pimpinan ini akan menerima laporan ya, karena satu dari bagian akuntansi sudah mencatat jurnal dan laporan, jadi pimpinan akan menerima laporan berupa dokumen laporan, dan kemudian selesai ya, kita ada gambar animasi. Ya, demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam presentasi ini masih banyak kekurangan atau masih banyak kesalahan, saya mohon bimbingannya dari pengampu saya, yaitu Pak Wahyono, karena saya masih belajar di sini. Saya mahasiswa baru, jadi belum terlalu banyak tentang flowchart untuk menyusun dan membuat alur. Demikian presentasi saya yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.